Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua pendengar setia. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang sangat manusiawi dan mungkin terasa dekat bagi sebagian dari kita. Beberapa minggu lalu, saya mendapat telepon dari seorang ibu, namanya Bu Ratna. Usianya 68 tahun, tinggal di Yogyakarta. Dengan suara tenang tapi jujur, beliau berkata, "Dok, saya melihat suami saya sedang mencari kenikmatan diri secara pribadi, sendirian di kamar mandi. Saya tidak kaget, tidak marah. Justru saya merasa iba, karena saya tahu tubuh saya sudah tak sekuat dulu. Saya sering nyeri sendi, cepat lelah, dan memang tidak bisa lagi melayani seperti waktu muda. Tapi saya juga tidak ingin suami saya merasa bersalah atau harus menyembunyikan kebutuhannya." Hari ini, Bu Ratna sudah bersama kita lewat sambungan telepon. Bukan untuk mengeluh, apalagi menghakimi, tapi untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan seorang istri di usia emas agar bisa tetap mendukung pasangannya menjaga keintiman dengan cara yang sehat, aman, dan saling menghargai. Topik hari ini mungkin dianggap tabu, tapi justru karena itulah kita perlu membicarakannya dengan kasih sayang, ilmu, dan keterbukaan. Bu Ratna, saya sangat menghargai keberanian Ibu. Banyak orang seusia Ibu memilih diam, tapi justru kejujuran Ibu ini membuka pintu bagi ribuan pasangan di luar sana yang mungkin sedang bingung atau merasa bersalah tanpa perlu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu akhirnya mencari bantuan dari seorang dokter seperti saya? Saya cuma ingin tidak membuat suami saya merasa seperti orang jahat, hanya karena tubuh saya sudah tak bisa seperti dulu. Saya ini sudah 2 kali operasi lutut, Dok. Hormon juga sudah berubah. Kadang disentuh saja rasanya nggak nyaman, bahkan perih. Tapi saya tahu suami saya masih punya kebutuhan. Saya cuma ingin tahu apakah itu masih normal. Pertanyaan yang sangat baik, Bu. Dan jawabannya adalah, ya, itu sangat normal. Seiring usia bertambah, tubuh memang mengalami banyak perubahan, baik pada pria maupun wanita. Tapi itu tidak berarti keinginan untuk merasa dekat, merasa hidup, merasa dihargai ikut hilang. Buat pria di atas 60-70 tahun, hormon testosteron menurun perlahan. Hasrat bisa menurun, tapi tidak sepenuhnya hilang. Untuk wanita setelah menopause, kadar estrogen dan pelumasan alami berkurang. Itu yang menyebabkan area kewanitaan jadi lebih kering dan seringkali menimbulkan nyeri saat bersama. Betul, Dok. Kadang saya bahkan merasa bersalah kalau menolak, padahal badan saya sudah sangat lelah. Dan disitulah pentingnya komunikasi. Tapi yang juga penting adalah, kita sebagai pasangan perlu mendefinisikan ulang keintiman. Menjaga koneksi tidak harus selalu lewat sentuhan mendalam. Bisa lewat pelukan, duduk berdampingan, atau seperti yang suami Ibu lakukan, mencari jalan pribadi dengan hormat tanpa menyakiti siapapun. Tapi tetap ada beberapa risiko kesehatan yang harus dipahami, terutama saat usia sudah lanjut. Itulah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, Bu Ratna, seperti janji saya tadi, kita akan bahas sisi medisnya, karena banyak pria usia lanjut berpikir, kalau masih bisa, ya lanjut saja. Tapi tubuh kita di usia 70-an tidak lagi seperti saat 40-an. Itu dia yang saya khawatirkan, Dok. Saya lihat suami saya kadang napasnya ngos-ngosan setelah itu. Kadang juga bilang kakinya kram. Betul sekali. Di usia lanjut, jantung, pembuluh darah, bahkan saraf sudah jauh lebih sensitif. Saat seorang pria melakukan aktivitas pribadi, tubuhnya akan mengalami lonjakan detak jantung, tekanan darah naik, dan seluruh aliran darah dipusatkan ke area panggul. Nah, kalau dia belum makan, belum minum, atau sedang dehidrasi, ini bisa bahaya. Saya pernah tangani pasien usia 73 tahun, pingsan di kamar mandi. Bukan karena penyakit berat, tapi karena aktivitas yang terlalu cepat dan dilakukan dalam kondisi tubuh belum siap. Saya jadi takut, Dok. Tak perlu takut, Bu. Yang penting kita pahami risikonya dan tahu cara menyesuaikan. Misalnya, aktivitas pribadi sebaiknya tidak dilakukan dalam posisi duduk membungkuk lama. Ini bisa menekan saraf dan pembuluh darah ke alat vital, menyebabkan kesemutan, bahkan nyeri panggul kronis. Kalau suami Ibu masih ingin melanjutkan, sampaikan dengan lembut.
Lakukan setelah tubuh cukup cairan, sudah sarapan ringan, dan pilih posisi rileks seperti berbaring dengan lutut sedikit ditekuk. Bisa juga pakai pernapasan dalam. Ini membantu mengurangi ketegangan jantung. Wah, saya baru tahu sedetil ini. Jadi ternyata bukan cuma soal boleh atau tidak, ya dok? Tepat sekali, Bu. Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi bagaimana caranya lebih aman, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Karena di usia lanjut, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Bu Ratna, ada satu hal penting yang sering saya lihat di ruang konsultasi, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Tekanan emosional yang dialami banyak pria lansia setelah melakukan aktivitas pribadi. Iya dok, saya rasa itu benar. Suami saya sendiri kadang terlihat murung atau merasa bersalah sesudahnya, padahal saya tidak pernah menyalahkan dia. Nah, justru di situ letak masalahnya, Bu. Bukan karena pasangan menyalahkan, tapi karena mereka sendiri memikul rasa malu yang diwariskan sejak muda. Banyak pria tumbuh dalam lingkungan yang membuat aktivitas ini terasa seperti sesuatu yang memalukan atau salah. Jadi meskipun tubuh mereka masih punya kebutuhan, hati dan pikiran mereka justru saling bertentangan. Jadi itu sebabnya dia kadang menjauh, tidak mau ngobrol, padahal saya hanya ingin dekat. Betul. Kadang perasaan bersalah itu muncul diam-diam. Apa aku sudah terlalu tua untuk ini? Apa ini berarti aku gagal sebagai suami? Padahal kenyataannya, kebutuhan untuk merasa dekat dengan diri sendiri, merasa rileks, atau sekadar mendapatkan kenyamanan itu sangat manusiawi, di usia berapapun. Saya pun merasa begitu dok. Saya juga punya keterbatasan karena kesehatan saya. Saya tidak ingin dia merasa bersalah, hanya karena mencoba menjaga koneksi itu dengan dirinya sendiri. Dan justru pemahaman ibu itulah yang bisa menjadi penyembuh terbesar. Ketika seorang pria merasa diterima, tidak dihakimi, dan tetap dihargai, tubuhnya juga akan merespons lebih baik. Rasa bersalah menimbulkan hormon stres, seperti kortisol, yang justru memperparah masalah, mulai dari tekanan darah hingga disfungsi hormon. Wah, saya tidak tahu bahwa perasaan bisa berdampak sebesar itu pada kesehatan tubuh. Betul, Biuk Dere. Tubuh dan pikiran kita terhubung erat, dan kadang yang dibutuhkan seorang pria lansia bukan solusi medis dulu, tapi sekadar kalimat lembut. Saya mengerti, kamu tetap berharga. Bu Ratna, kita tahu ya, di usia lanjut, banyak perubahan yang tak cuma terjadi di tubuh, tapi juga di lingkungan sosial. Anak-anak sudah sibuk sendiri, teman lama banyak yang sudah berpulang, dan rumah jadi makin sepi. Iya, betul sekali dok. Kadang kami hanya duduk di ruang tamu berdua, tapi masing-masing sibuk dengan pikirannya. Saya sibuk dengan nyeri sendi saya. Dia sibuk melamun atau menatap langit. Dan dalam keheningan itulah, banyak pria mulai mencari cara untuk tetap merasa hidup, merasa ada. Aktivitas pribadi, seperti yang kita bicarakan tadi, sering menjadi bentuk pengganti. Bukan sekadar pelampiasan, tapi jalan untuk mengisi kekosongan emosional. Saya tidak marah dok. Saya mengerti mungkin itu satu-satunya cara dia merasa dekat dengan sesuatu ketika kami jarang saling menyentuh lagi karena keterbatasan tubuh saya. Itu luar biasa, Bu. Tak semua pasangan mampu bicara jujur seperti ini. Banyak pria menyimpan perasaan sepi begitu dalam, sampai-sampai mereka sendiri tak sadar bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya bukan sekadar kepuasan fisik, tapi keintiman, sebuah pelukan, genggaman tangan, atau sekadar percakapan hangat. Saya mulai sadar sekarang, mungkin dia tidak mencari kenikmatan, tapi rasa koneksi, dan saya juga ingin membantunya menemukan itu, bukan menggantikannya. Itulah kuncinya. Jika aktivitas pribadi hanya jadi pengganti dari kesepian, lama-lama itu bisa memperdalam rasa terasing. Tapi jika dilakukan dengan pemahaman, kejujuran, dan tanpa rasa bersalah, itu bisa jadi jalan untuk tetap terhubung, bahkan di tengah keterbatasan. Saya jadi ingin bicara dari hati ke hati dengannya malam ini, Dok. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dan mungkin itu akan jadi pelukan paling penting yang bisa kalian berikan satu sama lain, lewat pengertian. Bu Ratna, izinkan saya bertanya sedikit lebih dalam. Selama ini, pernahkah ibu dan bapak secara terbuka membicarakan kebutuhan emosional atau keintiman masing-masing? Jujur saja, Dok, tidak pernah. Kami generasi yang tidak terbiasa bicara soal hal-hal begitu. Apalagi saya perempuan Jawa. Dulu kami diajari diam dan menerima. Dan itu
Bu, justru jadi salah satu tembok terbesar dalam hubungan banyak pasangan usia lanjut. Kita hidup berpuluh tahun bersama seseorang, tapi tidak pernah tahu apa yang ia rasakan saat kesepian, saat tubuhnya berubah, atau saat ia ingin disentuh tapi malu mengatakannya. Kadang saya merasa, mungkin kami hanya jadi dua orang tua serumah. Tidak lagi saling menyentuh, tidak lagi saling menghibur. Dan itu menyedihkan, Bu. Karena keintiman tidak berhenti di usia 60 atau 70. Sayangnya, banyak orang, bahkan anak-anak kita sendiri, masih menganggap bahwa orang tua tidak layak berbicara soal kebutuhan batin, soal sentuhan, soal kenikmatan. Itu tabu katanya. Iya dok, saya pernah cerita sedikit ke menantu perempuan saya. Dia langsung bilang, "Loh Bu, di usia segini kok masih mikir beginian?" Padahal, saya cuma ingin suami saya tahu saya tidak marah. Saya hanya ingin kita bicara. Dan justru itulah letak masalahnya, Bu. Ketika masyarakat menganggap bahwa kebutuhan keintiman lansia itu tidak sopan, memalukan, bahkan tidak penting, maka banyak dari kita menyimpan luka dalam diam. Saya sadar, mungkin sudah saatnya saya membuka pintu pembicaraan itu duluan. Walau pelan-pelan, walau canggung. Itulah keberanian sejati, Bu. Bukan hanya membicarakan soal sentuhan atau gairah, tapi juga membicarakan rasa sepi, rasa ingin dicintai, tanpa rasa bersalah. Komunikasi adalah awal dari keintiman sejati, dan kadang satu kalimat sederhana bisa membuka kembali jalan yang selama ini kita pikir sudah tertutup. Saya kira akan coba dok. Tidak untuk kembali seperti dulu, tapi untuk tetap bisa saling menggenggam kok dengan cara baru. Bu Ratna, saya sangat bersyukur Ibu menghubungi kami hari ini. Banyak pasangan seusia Ibu dan Pak Rudi yang menghadapi hal serupa, tapi memilih diam. Padahal, justru dari percakapan seperti ini, pemahaman dan kedekatan bisa tumbuh kembali. Saya pun merasa lebih tenang, dok. Dulu saya kira ini tanda dia tidak setia, tapi sekarang saya sadar mungkin dia juga sedang berjuang dengan tubuhnya, dengan perasaan kesepiannya. Tepat sekali. Dan satu hal yang penting untuk diingat oleh semua Bapak Ibu di luar sana. Keintiman di usia lanjut itu tetap wajar, tetap manusiawi, dan tetap penting. Tapi cara kita mendekatinya mungkin perlu disesuaikan dengan tubuh, kondisi, dan perasaan yang juga berubah. Jadi, saya harus mulai dari komunikasi ya, dok? Betul, mulai dari obrolan lembut, bukan interogasi. Mungkin ajak bicara setelah makan malam atau sebelum tidur. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling memahami. Dan jika perlu, jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga medis. Ada banyak solusi yang sehat, hormat, dan saling menguatkan. Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, sebelum kita akhiri, izinkan saya memberi pengingat penting. Aktivitas pribadi seperti ini, meski alami, tetap memiliki risiko jika dilakukan tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Bagi pria lansia, periksa kesehatan jantung, tekanan darah, dan prostat secara berkala. Dan bagi pasangan, jangan biarkan kesunyian merenggangkan kasih sayang. Karena seringkali yang dibutuhkan bukan obat, melainkan pelukan, perhatian, dan ruang untuk berbagi. Jika video ini memberi sedikit kejelasan atau ketenangan untuk ibu bapak, silakan bagikan kepada teman sebaya atau tinggalkan komentar "Saya belajar hari ini" di bawah. Jangan lupa berlangganan kanal ini, karena setiap pekan kita akan terus membahas hal-hal yang jujur, hangat, dan penting bagi kehidupan usia emas. Terima kasih telah bersama kami di 7 menit menuju sehat. Saya Dr. Andi. Sampai jumpa. Semoga sehat, damai, dan tetap saling mencintai.